saat Israel menjalani laga persahabatan melawan Albania di Stadion Air Albania, kota Tirana, Albania. Supporter Albania langsung menyoraki para pemain Israel yang sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Tak sampai di situ, pendukung Albania juga melempari kapten timnas Israel Manor Salomon dengan sepatu. Salomon tidak cedera akibat kejadian ini, sedangkan pertandingan dapat diselesaikan hingga peluit panjang dibunyikan. Pemain adalah Ran Halawani dan Natali Abu Dieh. Halawani ditangkap di Yerusalem karena dianggap polisi melemparkan barang ke para pengunjuk rasa. Sedangkan Natali Abu Dieh ditangkap di tepi barat. Natali ditangkap karena dianggap terlibat dalam aktivitas teroris. Sementara Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengecam penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap Halawani dan Natali Abu. PFA juga mengatakan penangkapan keduanya adalah bagian dari pola penargetan Israel terhadap atlet Palestina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. PFA kini meminta FIFA untuk meninjau kembali sikapnya terhadap berbagai pelanggaran yang disebut berdampak langsung kepada para atlet Palestina. Militer Zionis Israel kembali membombardir permukiman warga Gaza. Serangan yang dilakukan sepanjang malam hingga pagi hari tadi menghancurkan bangunan tempat tinggal warga di sekitar Jalan Al-Wehda, Gaza City, dan kawasan pengungsian Al-Mawasi Han Yunis. Israel berdalih serangan ini menargetkan tentara Hamas. Mereka juga mengklaim telah menewaskan beberapa anggota senior Hamas di Gaza Utara. Dilaporkan sebanyak 10 hingga 11 warga Palestina meninggal dunia dalam serangan ini. Sementara yang lainnya harus kehilangan tempat tinggal serta harta benda mereka. Ya, pada serangan udara Israel ini, pemirsa, menjadi bukti bahwa Zionis Israel terus melakukan serangan terhadap pejuang Hamas. Meski gencatan senjata masih berlangsung, serangan udara dan laut Israel ini menewaskan pejabat tinggi Hamas. Demi mengambil 70% kota Gaza yang diinstruksikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan penjajah Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza telah menewaskan 11 orang dan melukai 32 lainnya. Kerusakan parah di dalam gedung apartemen, dinding runtuh memenuhi apartemen dengan debu-debu dan puing-puing dan memicu kebakaran. Menurut kantor berita Palestina, serangan Israel di jalur Gaza termasuk serangan terhadap 4 apartemen tempat tinggal di bagian barat dan selatan kota ini. IDF membenarkan serangan ini, tetapi menolak klaim menyerang daerah pemukiman dan tetap berdalih bahwa operasi tersebut menargetkan kompleks militer. Selain menewaskan belasan orang, warga Gaza juga mengalami trauma berat akibat serangan mendadak ini.
محرقين الزرع. الله يصبحهم خير على الصبح. Pemirsa, selain membakar rumah hingga gudang pertanian, pemukim ilegal Israel juga mencuri tanaman pertanian milik warga Palestina. Seperti yang dialami warga Al-Farash di Masefal Yatta, Hebron. Tanaman pertanian mereka seperti pohon aprikot dan zaitun habis dijarah warga Israel. Walaupun sedang tidak berbuah, pemukim ilegal Israel tak segan menghancurkan pohon-pohonnya langsung dari menebang hingga membakarnya. Tak hanya itu, pemukim ilegal juga bahkan melarang petani Palestina melakukan atau memasuki lahan pertanian milik mereka sendiri. Tak puas membakar rumah hingga mencuri tanaman milik warga Palestina, pemukim ilegal Israel juga kerap mencegat mobil pembawa bantuan bagi warga Palestina. Seperti yang terjadi di kawasan Arihan, Palestina. Kelompok pemukim ilegal Israel mengadang truk milik warga Palestina. Truk ini membawa bantuan, obat-obatan, dan alat medis untuk disalurkan ke beberapa fasilitas medis di Palestina. Setelah dicegat, seluruh isi truk mereka jarah hingga tak bersisa. Rekaman yang beredar menunjukkan kebakaran di lahan pertanian milik warga Palestina. Asap tebal membumbung dari area pertanian yang terdampak. Peristiwa ini terjadi di antara desa Odala dan Huwara di selatan Nablus. Kebakaran diduga dilakukan oleh pemukim Israel pada tanggal 4 Juni 2026. Pasukan militer Israel menyerang kota Al-Zawaidah di jalur Gaza, Palestina. Serangan bom tersebut menargetkan wilayah permukiman warga. Rangkaian serangan Israel menghancurkan sejumlah rumah warga di malam hari. Warga setempat nampak berkumpul di tengah puing-puing reruntuhan mencari pertolongan. Belum diketahui jumlah korban jiwa ataupun luka-luka akibat serangan Israel. Setelah pasukan Zionis Israel membombardir kawasan Zawaidah, Gaza Tengah, Kamis waktu setempat, puluhan warga Gaza mulai memberanikan diri mendatangi reruntuhan rumah mereka. Dengan menggunakan tangan kosong, para perempuan Gaza menggali puing-puing bangunan, berharap menemukan sisa harta benda mereka. Begitupun dengan para pria Gaza, bermodalkan cangkul dan sekop pasir, mereka bahu-membahu mencari barang apapun yang masih bisa digunakan, namun tak banyak yang bisa mereka temukan. Kamis malam, pasukan Zionis Israel menyerang kawasan Zawaidah, Gaza Tengah, Palestina. Mereka berdalih hendak menyerang fasilitas militer, namun salah sasaran dan menyerang permukiman warga.